Tadi Pak Pendeta Krista sudah menyebut judulnya. Saya tidak menggunakan lagi sejarah gereja, tapi sejarah kekristenan. Itu sesuai dengan pemahaman bahwa kekristenan itu lebih luas dari gereja. Tentu GKJW sebuah gereja yang sangat penting, tapi dia adalah juga bagian dari kekristenan. Lalu tadi sudah dijelaskan beberapa kata kunci di dalam makalah ini, dan sekarang saya segera akan menyampaikan beberapa. Bisa diikuti ya. Ini ada gema suara. Saya nggak tahu. Gema saya nggak tahu. Gema saya nggak. Kenapa Krista? Apakah di kami saya bergema begitu? Saya tidak, Prof. Oke, baik. Saya teruskan. Ya, baik, Prof. Jadi saya mulai dengan beberapa catatan umum. Yang pertama itu setiap gereja Kristen sebagai persekutuan, samuan atau panggilan umat yang beriman kepada Kristus maupun sebagai lembaga atau organisasi, tak terkecuali GKJW, memiliki sejarahnya masing-masing. Masing-masing gereja dari aras lokal, itu pasamuan atau jemaat di Mojowarno, di Ngoro, di Sidoarjo, dan seterusnya, itu sampai tahap atau sampai aras sinodal, pada umumnya memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari gereja yang universal, mencakup seluruh dunia, mencakup gereja di seluruh dunia. Dan kita tahu sekarang ini di dunia ini ada lebih 40.000 organisasi gereja. GKJW itu hanya satu di antara 40 ribuan itu. Di Indonesia lebih 400. GKJW juga satu di antara yang lebih dari 400 itu. Dan semua gereja yang begitu banyak itu, yang umatnya sekarang di dunia ini sekitar 2,3 miliar, kalau di Indonesia kira-kira 27 juta, memahami dirinya sebagai bagian dari gereja yang universal. Nah, di satu sisi, gereja yang universal ini memiliki apa yang disebut dengan nota ecclesiae, tanda atau ciri bersama, yaitu Esa, Kudus, Am, dan Rasuli, Unam, Sanctam, Catholicam, Apostolica. Saya yakin GKJW juga mengaku demikian. Di sisi lain, setiap gereja pun pada aras lokal memiliki ciri khas dan kekayaan rohaninya sendiri. Dalam banyak literatur yang sudah dihasilkan oleh GKJW, itu juga terlihat. Nah, satu hal yang penting bagi kita, termasuk bagi GKJW, adalah menyelaraskan kedua dimensi ini. Dimensi universal dan dimensi lokal ataupun dimensi sinodal. Sekarang kita lanjutkan. GKJW sebagai salah satu persekutuan dan lembaga gereja di dunia, di Indonesia dan di Jawa Timur, yang panjang dan cukup tentang dan yang sejarah GKJW atur yang dihasilkan kalian di sejarah GKJW ada ini terjemahannya ya tuh terjemahannya ya tuh jawab ternyata dan bertanggung itu jawab ini hanya itu
tapi saya yang kedua. Begitu ya. Nah, indikator bahwa di kalangan GKJSTW ini seminar ini GKJ adalah memperkuat dan meningkatkannya tentang pendeta oleh karena banyak teknis dari undang segitu kembali Mohon maaf Pak Yan, Pak Pendeta Yan, suara terputus-putus. Pak Krista mungkin bisa Suara Bapak terputus-putus, Pak. Belum kedengaran, Pak. Oh, mungkin koneksi. yang suara bapak-bapak coba kameranya kalau ada Pak juga Yan dimatikan.
Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu harus melakukan apa untuk mengatasi ini. Mungkin kameranya dimatikan. Ya, apanya dimatikan? Kameranya dimatikan. Kamera, Pak. Jadi hanya suara saja sama presentasinya. Jadi saya kan ya, bagian bawah sebelah kiri, Pak. Itu ada gambar kamera, itu diklik aja. Bagian bawah sebelah kiri Pak, tidak ada gambar kamera di sini. Mana ini kamera? Microsoft Udah ada ya, Pak ya? Tidak ada. Ada kamera di saya punya laptop ini. Oh, ini mungkin coba ya. Oh, sudah. Kamera. Sudah, Bapak. Ya. Baik, monggo, Pak. Ya, lebih baik, Pak. Saya tidak usah namanya yang dari Mendikbud ini loh. Saya lanjutkan. Monggo Pak Yan, dilanjut aja. Sudah lebih jelas. Komentar terhadap buku Pendeta Ismanu Mustoko yang Verdalia Dei dan harapan bahwa kapan-kapan GKJW revisinya. Baik, boleh saya lanjut sekarang? Ini apa ini? Join. Sekarang boleh saya lanjutkan? Yan, bisakah share screen-nya diperbesar? Share screen diperbesar. Tombol full screen. Ini di depan saya. Presentasi panjenengan dibesarkan. Iya, yang di yang kasih Pak. Terima kasih. Sudah? Sudah. Terima kasih. Baik, sekarang saya lanjut. Sudah, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Tadi saya masih pada bagian pengantar, termasuk dari dengan harapan selanjutnya. Tadi saya masih pada bagian saya bisa saya kirimkan ke GKJW kalau gantinya lebih dulu dikirim ke saya. Nah, catatan pengantar yang berikut, pengantar GKJW sebagai salah satu persekutuan dan lembaga gereja di dunia sudah memiliki sejarah yang panjang, tadi sudah saya sebut. Ya. Nah, berikutnya biasanya awal sejarah Kristen hanya lebih ke belakang bahwa timur yaitu abad ke-16 sudah ada komunitas Kristen Katolik yang dibawa Portugis dan dikembangkan lebih lanjut oleh sejumlah misionaris Katolik. Memang usia komunitas Katolik ini tidak panjang, lenyap bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Belambangan, dikalahkan kerajaan Prasejarah
agama Islam, tapi nanti tentunya keragaman itu menjadi salah satu PR kita nanti, bagaimana kita menjalin hubungan dengan kawan-kawan kita Katolik, selain juga dengan kawan-kawan kita Islam. Nah, jadi kalau mau ditanya, kapankah awal sejarah GKJW, terminus aquo-nya, dan kapan akhirnya terminus ad quem-nya, itu bisa banyak diskusinya. Tentu terminus ad quem-nya akhirnya belum ada ya, karena masih berlangsung. Tapi titik awalnya nanti silakan tentukan sendiri, dan di antara titik awal sampai sekarang banyak sekali yang masih terpendam, paling tidak menurut yang saya pahami. Entah itu dalam dokumen tertulis yang tersimpan, mungkin juga tercecer di mana-mana, entah itu di tengah timbunan arsip NZG di Belanda, ataupun juga dalam ingatan para pelayan, bahkan juga para warga sampun sepuh. Mereka mungkin masih punya ingatan yang bisa digali, walaupun kita harusnya kiat untuk menggalinya dan punya menggalinya reserve, bahwa kadang-kadang ingatan itu sudah bias, sudah mengalami macam-macam campuran dari sana sini. Nah, dalam rangka HUT malam ini, salah satu tujuan webinar ini adalah merangsang minat dan semangat kalangan GKJW untuk kian menghargai sejarahnya, termasuk menggali, mengolah, dan merelevankan harta karun yang masih terpendam itu. Tadi saya sudah katakan ada banyak literatur, tapi masih lebih banyak lagi yang belum ditulis. Inilah tugas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti kalau itu sudah berhasil, diharapkan semakin memberdayakan GKJW menghadapi realitas dan menjawab tantangan pada masa kini menuju masa depan yang lebih cerah dan bermakna. Catatan saya sampingan, Pendeta Maria sedang berniat atau berencana menggali salah satu aspek dari sejarah GKJW. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, karena itu GKJW antara lain melalui Balai Wiyoto perlu lebih mempelajari sejarah gereja yang universal. Jadi kalau kita memahami diri sebagai gereja yang universal, kita juga harus menggali dan memahami, mempelajari gereja yang universal yang sudah hampir 2000 tahun itu, maupun juga yang lokal. Dan sekaligus melihat sejarah dunia dan sejarah bangsa dan negara kita Indonesia sebagai latar belakang dan konteks GKJW. Sebab GKJW tidak terpisah dari negeri kita ini. Yang tak kurang pentingnya adalah mempelajari seluk-beluk pihak-pihak yang ikut membawa, menyebarkan dan mengembangkan kekristenan di Jawa Timur. Entah itu ajaran atau tradisi tertentu, Protestantisme, Calvinisme di Belanda, budaya dan kepercayaan tradisional Jawa, budaya dan peradaban umat manusia pada zaman modern, bahkan sekarang kita sudah tiba pada masa yang disebut postmodern. Nah, nanti akan dihasilkanlah kajian yang lebih komprehensif tentang GKJW yang meracik berbagai unsur itu, melihat kehadiran dan peranan GKJW di dalam seluruhnya itu, di dunia, di negeri kita, di Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, saya siapkan di sini sketsa GKJW, tapi saya tidak mau panjang tentang ini karena Bapak Ibu sudah lebih tahu ya tentang Kolen, tentang Yohanes Emde, tentang Pak Dasima, tentang Paulus Tosari, perbedaan di antara mereka, karya-karya mereka. Ini saya hanya membuat sketsanya supaya kita juga ingat bahwa
sejarah GKJW itu panjang dan mempunyai banyak dimensi, banyak faset, banyak wajah yang masih harus dipelajari secara lebih dalam. Yang menarik di antara sekian banyak hal yang menyangkut sejarah GKJW ini adalah paling tidak pada mulanya GKJW ini adalah gereja yang memberi perhatian kepada lingkungan perdesaan. Hampir semua jemaat GKJW pada awalnya di perdesaan. Tidak hanya di daratan Jawa Timur, bahkan sampai ke Madura, yang notabene didominasi Islam. Nah, itu tentu Bapak Ibu semua sudah lebih tahu. Karena itu saya tidak akan banyak lagi bicara tentang itu. Yang juga penting untuk dicatat dari apa yang sudah dilakukan GKJW selama hampir 200 tahun sekarang ya, kalau kita mau hitung dari Yohanes MD sampai Konrad Lorenz Collin sampai sekarang, adalah hubungan GKJW dengan Gereja Kristen Protestan Bali ketika GKJW mengutus sejumlah penginjil, Mas Tartib Efraim, Mas Darmoadi, Nekamnya, dan sebagainya, yang nanti memiliki saham atau peranan dalam lahirnya GKPB. Di tangan saya ini ada buku Dinamika Gereja Kristen Protestan Bali di dalam perjalanan sejarah. Kebetulan saya yang menyunting buku ini juga tidak kalah tebalnya dari bukunya Romo Ismanu tadi, ini 400 sekian halaman. Di sini dijelaskan juga sumbangan dari GKJW kepada Gereja Kristen Protestan Bali. Itu salah satu benih dari ekumenisitas dari GKJW. Lalu juga yang sangat penting dalam sejarah GKJW yang tadi saya sebut sedang diteliti oleh Pendeta Maria adalah peranan warga Pasamuan, warga gereja. Dan sesantinya GKJW itu kan Patunggilan Kang Nyawiji. Nyun pangapunten kalau saya salah mengucapkannya. Bahkan di dalam tata gereja pertama dikatakan rengkuhipun pasamuan satunggal-tunggal kalian Majelis Agung kados kriya lan banonipun. Wah, ini satu rumusan yang luar biasa. Lalu kita catat juga bahwa GKJW tumbuh dan berkembang di tengah budaya Jawa dan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dan itu berarti GKJW perlu mendalami dan menghargai konteks sosial budaya dan religiusnya, termasuk menjalin kerjasama dan membangun kerukunan dengan saudara-saudara kita Muslim. Satu hal yang juga dicatat dalam sejarah GKJW adalah ketika dia berperan dalam sidang raya ke-9 PGI tahun 89 di Surabaya, ketika sebagian besar pesertanya live-in di lingkungan pesantren NU, lalu disitulah GKJW memperlihatkan betapa dia sangat akrab dengan NU. Memang satu ketika ada kerusuhan di Situbondo 10 Oktober, ikut juga menimpa salah satu rumah ibadah GKJW, tapi setahu saya tidak sampai merusak hubungan baik GKJW dengan Muslim. Lalu sehubungan dengan itu juga kita catat hubungan baik dan saling menghormati yang terlihat dalam satu peristiwa di rumah atau kediaman Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, Ketua Umum NU waktu itu di Ciganjur, Jakarta Selatan, 5 Juni 1998. Ini hanya 3 minggu sesudah kerusuhan yang hebat melanda negeri kita ini. Di situ waktu itu Gus Dur mengundang beberapa perwakilan agama
untuk berdoa. Itu kan judul acaranya doa antarumat beragama. Yang mewakili umat Kristen Protestan adalah Bapak yang tadi sudah saya sebut, Pak Pendeta Profesor Dr. Sri Wismo Adiwahono. Justru beliau mewakili semua umat Kristen Protestan di seluruh Indonesia. Lalu yang mewakili gereja Ortodoks adalah Bambang Nursena. Lalu beliau berdoa dalam bahasa Arab, geger semua yang datang. Loh, ke orang Kristen berdoa dalam bahasa Arab. Nurholis Majid, Cak Nur waktu itu bilang, itulah kita Islam ini sempit pemahaman kita tentang kekristenan. Mereka sudah lebih dulu menggunakan bahasa Arab dari bahasa kita. Begitu kata Cak Nur waktu itu, dan kita tahu bagaimana akrabnya hubungan Gus Dur dengan GKJW maupun dengan gereja. Nah, sekarang sejauh yang saya bisa lihat dalam berbagai literatur, banyak gereja atau jemaat GKJW yang sudah juga di kota selain di desa. Juga GKJW sangat peduli, sangat berupaya melakukan upaya kontekstualisasi budaya dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat kelas bawah. Nanti statistik ini bisa Bapak Ibu Saudara perbaiki sejauh yang dapat saya temukan. Ini kasar sekali ya. Jumlah warganya sekitar 200.000 jiwa, tersebar di lebih kurang 200 jemaat, dilayani lebih kurang 200 pendeta, dan sejumlah pelayan lainnya, guru Injil, pinituo, dan sebagainya. Dan GKJW juga mendukung banyak sekolah teologi. Dulu juga mendukung sekolah tempat saya mengajar, tapi ya tentu ada ceritanya kenapa dukungan itu tidak berlanjut. Tapi dengan mengundang saya, itu terlihat bahwa dukungan sedang dibangun lagi, paling tidak hubungan baik. Nah, tadi saya sudah sebut bahwa ada warisan sejarah yang ikut mewarnai GKJW. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan sejauh mana sekarang GKJW dalam membangun dirinya maupun juga dalam mendalami sejarahnya melihat warisan-warisan dari berbagai pihak yang ikut mewarnai GKJW. Pertama saya sebut Gereja Katolik Roma. Tadi saya sudah singgung Gereja Katolik atau Gereja Katolik Roma sudah hadir di Jawa Timur sejak abad ke-16. Nanti dia muncul lagi pada abad ke-19 bersamaan dengan kedatangan Sending Belanda, NZG, dan hubungan Katolik dengan gereja-gereja Protestan, saya duga juga dengan GKJW, menjadi lebih baik setelah Konsili Vatikan kedua. Sejak tahun 1970-an saya duga, ya ini perlu digali oleh GKJW, hubungan keduanya semakin baik. Nanti Bapak Ibu bisa dalam sesi diskusi mengemukakan hal ini. Karena itu perlulah digali hal-hal positif apa yang menandai hubungan GKJW dengan Katolik dan hal-hal positif apa yang perlu atau bahkan pernah dipelajari GKJW dari kalangan Katolik. Baik kita ingat bahwa di dunia ini tadi saya sudah sebut ada 2,3 miliar orang yang masih mengaku Kristen. Setengah itu diantaranya 1,15 miliar itu adalah warga gereja Katolik. Di Indonesia di antara 27 juta kira-kira umat Kristen, gereja terbesar dengan jumlah umat terbesar juga adalah Gereja Katolik Roma, 7 juta. Jadi kalau secara kuantitatif mungkin GKJW dibandingkan dengan Gereja Katolik agak besar perbedaannya. Tapi saya yakin bahwa di antara dua gereja ini, GKJW dan Gereja Katolik, ada hubungan yang baik. Nah,
Selanjutnya sekarang saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat warisan Protestantisme, khususnya Calvinis, bahkan juga mungkin Lutheran di GKJW. Jadi kan yang membawa kekristenan ke Indonesia sejak abad 16 itu Katolik, lalu sejak abad 17 datanglah Protestan melalui VOC, lalu abad 19 nanti datanglah badan-badan sending antara lain NZK yang banyak berperan di GKJW selain Java Committee dan sebagainya. Dan di dalam kekristenan Protestan itu ada banyak aliran, ada banyak ajaran. Ada itu semangat kesalehan ala pietisme, nanti kita lihat di butir 3, ada juga hal-hal lain. Nanti Bapak Ibu GKJW bisa menjelaskan apa GKJW ini masih menyebut diri sebagai gereja Calvinis atau tidak. Kalau saya baca bukunya Pak Ismanu Mestoko itu, kelihatannya warisan Calvinisnya tidak terlalu tebal. Karena itu nanti GKJW bisa mengecek apakah warisan-warisan dari Calvinisme Belanda, termasuklah hasil Sinode Dordrecht 1618-19, lalu ajaran Calvin sendiri, pengakuan iman Belanda, Katekismus Heidelberg, masih dihargai di GKJW. Kalau di GKJ, Katekismus Heidelberg sekarang sudah tidak digunakan lagi, sudah diganti dengan pokok-pokok ajaran GKJ. Nah, di GKJ yang memprakarsai GKJ itu adalah Zending Gereformeerd, dimulai dengan Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging, diganti atau dilanjutkan oleh Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland, dan GKJ itu ngaku sangat Calvinis ya, bahkan ultra Calvinis. Sementara juga GKJW punya hubungan terutama dengan GKJ. Nah, apa juga dalam hal ini GKJW juga punya warisan bersama dengan GKJ. Lalu di Jawa Tengah ada GKI Jateng, di Jawa Timur ada GKI Jatim. Sekarang itu 3 GKI sudah bergabung, lalu sudah merumuskan konfesi pengakuan iman. Nah, bagaimana dengan GKJW? Apakah sempat mewarisi semua keputusan-keputusan dan ajaran-ajaran dari Calvinis itu, atau sudah menyusun dan menetapkan ajaran atau konfesi sendiri? Tadi saya sebut buku pokok-pokok ajaran GKJ itu dirumuskan sejak 1995, tapi saya mohon maaf belum menemukan buku ajaran GKJW, juga belum menemukan pengakuan iman atau konfesi GKJW. Nanti Bapak Ibu bisa jelaskan. Sekarang ini banyak literatur tentang Calvinisme yang kadang-kadang juga disebut teologi reform, dan di situ juga ada warisan dari arsip ataupun dokumen dari NZK di Jawa Timur. Nah, ini GKJW dapat menggali dan memanfaatkannya. Lalu saya ingat GKJW juga bekerja sama dengan, bahkan menjadi anggota atau bagian dari United Evangelical Mission. Ini ada salah ketik sedikit ya. UEM. Ini adalah penerus dari Rheinische Missionsgesellschaft. Ngomong-ngomong, Pendeta Sutrisno masih ada? Bapak Ibu, ada yang tahu ada. Pendeta Sutrisno? Sedang ada di hadapan Pak Jan sekarang. Oh, nggih. Iya. Sih gesak. Beliau dulu saya jumpa di Wuppertal. Dan setelah itu ada lagi pendeta GKJW yang
melanjutkan kiprah GKJW di UEM, seorang wanita kalau saya tidak salah. Nah, UEM ini kan dia bukan Calvinis dan juga bukan Lutheran murni, itu campuran, disebut Unier. Jadi ini salah ketik ini, mestinya bukan Reformir, Reformir itu Calvinis. Nah, ini tentu bisa mengundang pertanyaan, apakah GKJW juga mewarisi hal-hal dogmatis teologis tertentu dari UEM. Lalu GKJW memiliki sesanti Patunggilan Kang Nyawiji, gerakan atau gereja gerakan warga. Ini kan sangat mirip dengan pandangan dan ajaran Martin Luther tentang imamat am orang percaya yang didasarkan pada antara lain 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9 yang sangat menekankan peranan warga dalam kehidupan bergereja. Kalau begitu, apakah ajaran Luther juga diwarisi oleh GKJW? Nah, ini semua perlu dielaborasi lebih lanjut, didalami. Sesanti itu munculnya dari mana? Apakah itu semata-mata warisan kontekstual lokal Jawa Timur atau memang akarnya ada pada Luther? Nah, tentang pietisme tadi saya sudah sebut Johannes Emde, dia kita kenal sebagai seorang penginjil yang sangat pietis. Saya tidak usah jelaskan lagi apa itu pietisme, Bapak Ibu tentu juga cukup paham. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa pietisme itu bukanlah satu aliran dan paham yang statis, yang mandek. Di dalamnya juga ada perkembangan dan perubahan wawasan. Salah satu yang penting adalah kalau pada awalnya pietisme menekankan pertobatan pribadi, Einzelbekehrung, nanti belakangan setelah melihat bahwa bangsa-bangsa, suku-suku yang mereka injili itu dan ditobatkan hanya secara pribadi, mereka kembangkanlah wawasan pengkristenan seluruh bangsa, Volkschristianisierung, dikembangkan atau dicetuskan oleh Gustav Warneck, ini bapak fisiologi modern. Nah, dengan demikian, sejak adanya neopietisme yang dicirikan oleh Volkschristianisierung itu, maka budaya masyarakat kian dihargai. Nah, nanti kita bisa cek di GKJW dalam sejarahnya, apakah para penginjil pietis, mulai dari Johannes Emde sampai dengan Jelle Elches, siapa itu Jelle Elches yang Jelesma dan seterusnya, mereka itu juga orang-orang pietis. Nah, ngomong-ngomong tentang Jelle Elches, Jelesma, ada satu buku diawali dengan disertasi oleh, saya panggil dia Hus Boon. Apakah Bapak Ibu kenal dengan buku ini? A.H. Boon, ini panggilan sehari-harinya Hus, judulnya Bekering and Beschaving, Pentobatan dan Pengadapan, de agogische activiteiten van het Nederlands Zendelinggenootschap in Oost-Java 1840 tot 1865. Jadi aktivitas dari NZG, terutama Jelesma, tahun 1840 sampai 1865, ini satu buku yang saya anjurkan betul-betul juga dipelajari atau dibaca, dikaji oleh kawan-kawan di GKJW. Saya masukkan ini dalam daftar pustaka. Nah, setelah pietisme,
kita juga mengenal apa yang disebut dengan atau mirip-mirip dengan pietisme. Kita kenal juga aliran evangelikal atau Injili. Nah, menarik bahwa Jawa Timur salah satu pusat perkembangan aliran dan gereja-gereja Pentakosta karismatik dan Injili. Bapak Ibu saudara-saudara tentu kenal ya, ada Saat di Malang juga, Seminar Alkitab Asia Tenggara, ada YPPII, Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia yang punya sekolah dulu namanya Institut Injil Indonesia, sekarang mungkin masih menggunakan nama itu. Ada gereja Bethany, ada penerbit Gandum Mas dan sebagainya. Nanti silakan kawan-kawan GKJW menjelaskan sejauh mana interaksi GKJW dengan kalangan Injili dan Pentakostal karismatik. Apakah dari gereja-gereja ini GKJW juga menyerap sesuatu? Kita tentu tidak boleh terlalu cepat bera priori bahwa mereka itu jelek atau salah. Banyak hal yang sangat mirip antara Injili dengan pietisme yang salah satu pewarisnya lewat NZH dan sebagainya adalah GKJW. Nah, tentang budaya Jawa yang menyatu dengan kejawen dan sudah bercampur juga dengan Islam, tentu Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya ya. Tapi saya menduga bahkan membaca banyak bahwa budaya Jawa itu diserap juga di GKJW. Dan nanti justru itu juga perlu diperlihatkan dalam sejarah GKJW sejauh mana budaya Jawa yang menyatu dengan kejawen itu, bahkan yang juga sudah bercampur dengan Islam itu, sedikit banyak bercampur atau bukan bercampur, diserap di dalam GKJW, dibawa masuk. Kita kenal juga tokoh-tokoh Rencono Budio yang berdiri di Mojowarno, Mardi Pracoyo juga di Mojowarno, tokoh-tokohnya itu orang GKJW, Yerobiam Matius, Purcoyo Gadrun, dan sebagainya. Mereka itu sangat akrab dengan kalangan Muslim dan juga melihat bidang sosial politik, bahkan juga ekonomi, sebagai lapangan pelayanan dan kesaksian umat Kristen, seperti yang juga dipahami dan dipraktikkan oleh kawan-kawan kita Islam. Nah, kesadaran dan semangat yang sama tentu bisa dipupuk GKJW, termasuk lewat pendalaman warisan sejarahnya. Ini saya sekalian menitipkan banyak PR ya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sudah singgung peranan GKJW di Bali, lalu juga di PGI. Tentu GKJW tidak hanya memperlihatkan ekumenisitas, semangat keesaan dan kerjasamanya dengan gereja lain lewat dua peristiwa itu. GKJW juga adalah anggota dari WCC, juga CCA. Nah, apa yang diserap oleh GKJW dari gerakan dan teologi ekumene? GKJW terhadap gerakan dan teologi ekumene ini. Ini sangat penting didalami oleh GKJW. Sebab setahu saya, kehadiran GKJW lalu nggak ada lagi dampaknya. Kan seringkali anggota gereja Indonesia atau delegasi atau wakil gereja Indonesia kalau hadir di forum-forum internasional ekumenis gitu tidak jelas perannya dan sumbangannya bagi perkembangan gereja itu. Nah, GKJW perlu mengkaji lebih lanjut kiprahnya bersama gereja-gereja lain di bidang ekumene yang sekarang terakhir digerakkan oleh moto keesaan fungsional. Lalu yang terakhir, teologi kontemporer. Nah, ini kita sekarang
berada di zaman postmodern. Teologi itu berkembang. Teologi itu ilmu, walaupun lebih dari sekedar ilmu. Sejak abad 19 banyak perkembangan teologi, ada teologi modern atau teologi liberal, antara lain karena munculnya arus Aufklärung, pencerahan. Tapi ada juga teologi evangelikal yang mau mengcounter teologi liberal itu, yang semboyannya antara lain back to the Bible, bahkan juga inerrancy and infallibility of the Bible. Nah, ini bagaimana GKJW melihat dan mengapresiasi, walaupun juga mengkritisi perkembangan dari teologi atau teologi-teologi sejak abad 19 sampai 20, bahkan hingga awal abad ke-21 ini, yang secara umum kita sebut teologi kontemporer. GKJW melalui Balai Wiyoto ditantang untuk mempelajarinya secara kritis, untuk melihat sisi positif dan manfaat dari macam-macam teologi itu, untuk merelevankan kehadirannya serta meningkatkan pelayanannya, sambil juga melihat sisi negatif dan bahaya potensial yang mungkin ada di dalam macam-macam teologi itu. Tapi bagaimanapun GKJW tidak boleh menutup diri, harus mempelajari macam-macam teologi kontemporer ini. Akhirnya saya mau menutup dengan mengutip catatan dari seorang sejarawan gereja dalam bukunya yang sedang saya pegang ini, Mark Ellingson, Reclaiming Our Roots, tentang manfaat belajar sejarah gereja atau sejarah kekristenan. Dia bilang, saya selalu menemukan sejarah gereja sebagai sumber yang relevan untuk pelayanan. Pendeta seperti saya menemukan diri kita menghayati bidang studi atau bidang studi sejarah gereja ini sebagai sumber inspirasi yang menetap dan sebagai mitra bincang dalam persiapan khotbah, dalam acara pembinaan, termasuk pembinaan kepemimpinan Kristen, bahkan dalam keputusan dari hari ke hari yang selalu dibuat pendeta tentang prioritas pelayanan dan pemeliharaan atau Cek, Pak Jan kok putus. Studi sejarah gereja adalah bidang studi yang paling relevan bagi para pemimpin gereja yang menyadari bahwa mereka perlu pengaturan agar tetap tegar. Akhirnya saya mengutip ucapan seorang filsuf Marcus Tullius Cicero, Historia est testis temporum lux veritatis vita memoria magistra vitae. Sejarah adalah saksi zaman, cahaya kebenaran, kehidupan ingatan, dan guru kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin suara saya putus-putus, tapi dengan adanya share screen ini tadi, ada sejumlah slides PowerPoint yang sederhana, mudah-mudahan suara saya yang putus-putus itu tidak mengganggu atau tidak menghambat Bapak, Ibu, saudara-saudara menikmati sajian saya, dan mudah-mudahan suara saya yang putus-putus tidak menjadi semacam pertanda bahwa nafas saya segera putus, lalu saya sudah boleh Ya enggak lah, Pak. pamit dari kehidupan. Mudah-mudahan sampai akhir sesi ini nafas saya belum putus ya.